Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, itu Lisna Juina, akan menjelaskan tentang sunnah. Sunnah merupakan salah satu sumber hukum Islam. Nah, di sini sebelum kita masuk materi, dulu yaitu daftar isi. Yang pertama itu ada pendahuluan, kemudian definisi sunnah, fungsi sunnah, kehujahan sunnah, macam-macam sunnah, hubungan sunnah dengan Al-Quran, dan pembagian sunnah berdasarkan sanadnya. Bahwasanya ilmu usul fiqh merupakan ilmu yang sangat dibutuhkan seorang mujtahid di dalam menjelaskan nas-nas dan mengelompokkan sebuah hukum yang tidak terdapat nasnya juga. Merupakan ilmu yang sangat diperlukan oleh qadl di dalam memahami isi-isi undang-undang secara lengkap. Di samping pelaksanaan perundang-undangan secara adil sesuai dengan maksud syar'i. Dalam hal ini kami akan membahas sumber hukum Islam yang kedua, yaitu as-sunnah. Ulama fikih memandang as-sunnah secara etimologi, berarti jalan. Tetapi kalau kata ini diartikan dengan Rasulullah SAW, baik dalam kata ataupun pengertian, maka maksudnya adalah suatu sabda atau perbuatan atau takrir beliau. Kemudian di sini ada definisi sunnah. Sunnah menurut bahasa adalah jalan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walang tajida li sunnatillahi tabdila." Yang artinya, dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 62. Sunnah menurut istilah adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan. Selanjutnya itu fungsi sunnah. Di sini ada beberapa fungsi sunnah, diantaranya yaitu yang pertama untuk menjelaskan Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menjelaskan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka." Quran Surat An-Nahl ayat 44. Yang kedua, penegak hukum, seperti yang halal dengan yang baik dan yang haram dengan yang buruk. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan taatlah kepada Allah dan Rasul, yaitu Muhammad, agar kamu diberi rahmat." Quran Surat Ali Imran ayat 100. Selanjutnya, sunnah dibagi 3, yaitu ada sunnah yang pertama, sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah adalah hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau katakan dalam berbagai maksud dan konteks. Misalnya sabda Rasulullah SAW, "La dororo wala diroro." Artinya, tidak diperkenankan berbuat sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri ataupun orang lain. Ini termasuk macam-macam sunnah. Yang kedua itu sunnah fi'liyah, adalah perbuatan-perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana beliau menunaikan sholat 5 waktu dengan cara-cara dan rukun-rukunnya, melaksanakan manasik haji, dan putusannya dengan berdasarkan seorang saksi dan sumpah dari pihak pendakwah. Kemudian yang ketiga, sunnah takririyah. Sunnah takririyah adalah sesuatu yang timbul dari sahabat Rasulullah SAW yang telah diakui oleh Rasulullah SAW, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Selanjutnya itu ada kehujahan sunnah. Apakah itu kehujahan sunnah? Banyak bukti-bukti atas kehujahan sunnah, antara lain, pertama yaitu nas-nas Al-Quran. Contohnya
Kul ati'ullaha wa rasul, yang artinya katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua itu kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhu. Contohnya, illam ajid fi kitabillahi hukmu ma'aqdi bihi fasaitu bisunnati Rasulillah. Jika saya tidak menemukan hukum yang akan saya pergunakan untuk memutuskan suatu perkara di dalam kitab Allah, maka saya akan memutuskan hukum berdasarkan sunnah Rasulullah. Yang ketiga, bahwasanya dalam Al-Quran Allah telah mewajibkan kepada manusia kewajiban-kewajiban secara global tanpa penjelasan. Hukum-hukumnya dan cara pelaksanaannya tidak diterangkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa aqimus sholata wa atuz zakata." Dan laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 200. Kemudian selanjutnya hubungan sunnah dengan Al-Quran. Adapun hubungan sunnah dengan Al-Quran dari segi hukum yang terdapat di dalamnya, bahwasanya sunnah tidak melampaui salah satu dari 3 hal berikut, yaitu yang pertama, ada kalanya sunnah menetapkan dan mengukuhkan hukum yang telah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, ada kalanya sunnah memerinci dan menafsirkan terhadap sesuatu yang ada dalam Al-Quran secara global, membatasi terhadap hal-hal yang ada dalam Al-Quran secara mutlak, atau mentaksis sesuatu yang terdapat di dalamnya secara umum. Yang ketiga, ada kalanya sunnah itu menetapkan dan membentuk hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketujuh di sini ada pembagian sunnah berdasarkan sanadnya, yaitu sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinjau dari perawi-perawinya dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama sunnah mutawatirah, yang kedua sunnah masyhurah, yang ketiga ada sunnah ahad. Yang dimaksud sanad yaitu sanad sunnah adalah silsilah para perawi yang meriwayatkannya dari Rasul kepada kita. Nah, matan itu sunnah. Matan sunnah itu adalah hadis yang diriwayatkan itu. Sunnah mutawatirah. Ini yang pertama, sunnah mutawatirah adalah sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh sekumpulan perawi yang menurut kebiasaannya individu-individunya tidak ada kesepakatan untuk berbohong, sebab jumlah mereka yang banyak, sikap amanah dan orientasi serta lingkungan mereka yang berbeda-beda. Kemudian sunnah masyhurah yaitu sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh seorang, 2 orang atau 3 orang sahabatnya yang tidak mencapai jumlah tawatur atau perawi hadis mutawatir. Kemudian perawi atau para perawi ini yang telah mencapai derajat tawatur meriwayatkannya, dan sekelompok perawi yang sepadan dengannya meriwayatkan hadis tersebut dari mereka. Kemudian sunnah ahad adalah sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh perseorangan yang tidak mencapai jumlah kemutawatiran. Misalnya, hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh 1, 2 atau sejumlah perawi yang tidak mencapai jumlah tawatur. Nah, di sini ada kesimpulannya, yaitu sunnah adalah perbuatan yang semula belum pernah dilakukan kemudian diikuti oleh orang lain, baik perbuatan yang terpuji maupun yang tercela. Sunnah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah. Ketiga macam sunnah tersebut disampaikan dan disebarluaskan oleh yang melihat, mendengar,
menerima dan yang mengalaminya dari Nabi secara beranting melalui pemberitaan atau khobar hingga sampai kepada orang yang mengumpulkan, menuliskan, dan yang membukukannya sekitar abad ke-3 Hijriah. Di sini ada beberapa daftar pustakanya, yaitu Profesor Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Usul Fiqh, tahun 2014, Semarang, Dina Utama. Kemudian Hazm, Ilmu Al-Ahkam fi Usul Al-Ahkam, Beirut, Lebanon. Ya, mungkin cukup sekian. Itu yang bisa saya jelaskan tentang sunnah. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.